Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, perkenalkan, nama saya Endi Kairnowo dari kelas AR20B dari Instansi Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu linguistik Arab teoritis pada kesempatan kali ini. Dan ini syarat wajib PR, ya bisa dibilang tugas paper yang diamanahkan oleh Ustazah Zakiatul Mardiyah dan Ustadz Nur Hizbullah Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang rangkuman atau materi yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Zakiatul Mardiyah dan Ustadz Nur Hizbullah. Oke, yang pertama langsung aja. Rangkuman yang pertama, ya apa itu tentang bahasa dan linguistik. Dari sini bisa dikatakan yaitu bahasa adalah sistem yang lambang sebuah bunyi yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat secara arbitrer, yaitu secara meluas sebagai alat komunikasi. Terutama itu yang perlu diketahui di bahasa ini, lugo, bahwa bunyi-bunyi yang digunakan di bahasa itu bukan sembarang bunyi gitu kan. Bunyi-bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia sendiri, yaitu lisan. Dan itu adalah pengertian bahasa. Dan yang kedua adalah pengertian linguistik. Ya, dari linguistik ini tidak jauh beda dengan apa itu bahasa. Jadi ilmu linguistik ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa pada umumnya, dan studi ini mengenai ujaran manusia meliputi kesatuan, hakikat, struktur, dan perubahan bahasa. Dan ini saya kutip dari buku Cakrawala Linguistik Arab yang ditulis oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya mengambil pustaka dari beliau. Dan ini yang kedua adalah fonologi. Fonologi itu sendiri adalah kajian tentang bunyi bahasa yang dilihat dari segi fungsinya dalam sistem komunikasi kolinguistik dengan memperhatikan fungsi bunyi itu sendiri tersebut sebagai pembeda makna. Dan fonologi ini boleh disebut juga sebagai ilmu bunyi yang fungsional, yaitu dengan ilmu fungsional ini yaitu mengacu pada sistem bunyi bahasa. Dan istilah fonologi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu phonology, yang berarti ilmu tentang bunyi. Dan di Amerika ini, di USA, digunakan dengan nama phonemic, yaitu fonologi dan itu fonologi. Dan ini bahasa linguistik. Dan yang ketiga adalah tentang pembahasan morfologi. Morfologi ini adalah cabang linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfem
Dan kata tujuan kajiannya ini harap diketahui teman-teman juga bagaimana pembentukan sebuah morfem atau kata dan bagaimana pula kedua bentuk bahasa itu mengalami perubahan tersebut. Yang morfem pada umumnya ini ada dua jenis, ada dua bagian utama, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Dan morfem yang kita akan bahas ini adalah yang pertama dari morfem bebas atau dalam bahasa Inggrisnya free morphem, yaitu morfem yang tidak terikat oleh satuan lain. Morfem ini mampu berdiri sendiri dan memiliki arti yang begitu lengkap dan utuh. Oleh karena itu, morfem ini juga dikatakan sebagai kata asal atau kata dasar. Contohnya seperti mandi, jatuh, dan lain-lain. Itu adalah morfem bebas. Dan yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat ini ya bahasa Inggrisnya bond morphem, yaitu morfem yang sebagai satuan yang tidak mampu berdiri sendiri, kehadirannya selalu pada konstruksi lain yang lebih besar. Misalnya kata dasar. Pola perkataan antara morfem terikat dengan morfem dasar inilah yang dinamakan proses afiksasi. Apa itu? Proses afiksasi itu jadi seperti proses yang dimana antara morfem terikat dengan morfem dasar itu menjadi satu. Jadi seperti satu kesatuan kalimat. Dan contoh morfem terikat ini ada prefiks. Prefiks itu seperti ke, pe, dan sebagainya. Kalau sufiks an, wan, dan sebagainya. Dan infiks er, el, in, dan konfiks seperti peran, kaan, dan lain-lain. Itu adalah morfologi. Pada yang keempat ini ada sintaksis. Apa itu sintaksis? Secara etimologi, ilmu sintaksis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun, atau artinya dengan, dan teten artinya menempatkan. Nah, secara spesifikasi yang lebih mudah dipahami oleh di kalangan masyarakat adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kelompok kata menjadi kalimat. Kajian sintaksis ini terutama pada hubungannya yang terjadi antara frasa dalam struktur kalimat. Dan di sintaksis ini ada beberapa ruang lingkup, yaitu antara lain yang pertama adalah bentuk-bentuk penggabungan antara kata atau kelompok kata. Yang kedua adalah konstruksi gramatikal. Yang ketiga adalah kajian informasi dalam struktur kalimat atau itu di dalam kajian sintaksis lanjut. Yang terakhir keempat adalah analisis wacana atau bahasa Inggrisnya discourse analysis. Gitu. Ini adalah pengertian dari sintaksis. Itu yang keempat. Yang kelima adalah pengertian semantik. Di semantik ini bidang kajiannya mengenai mempelajari makna atau arti dalam bahasa itu sendiri. Di dalam kajian ilmu linguistik ya bisa dibilang semantik ini ilmu yang mempelajari sistem tanda dalam bahasa. Atau dalam bahasa Arab, semantik juga dikenal dengan ilmu al-dilalah. Semantik ini mempelajari makna satuan-satuan lingual bahasa, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dan di semantik ini ada beberapa macam kubu semantik. Terdapat dua kubu semantik, yaitu kubu semantik kata dan kubu semantik kalimat. Yang pertama adalah kubu semantik kata, yaitu menganggap kalimat bukanlah penjumlahan dari arti kata, sebab kalimat satu dengan yang lainnya akan berbeda jauh meskipun
kata-kata yang dipakai sama persis. Ini jika berurutan letaknya akan berbeda. Dan itu ya kubu semantik kata. Yang kedua adalah kubu semantik kalimat. Menganggap bahwasanya sebuah kalimat ini adalah kesatuan ekspresi yang sedangkan kata hanyalah bagian dari kalimat yang akan punya arti yang jelas jika sudah berada di dalam kalimat tersebut. Ini dua kubu semantik. Yang pertama adalah kubu semantik kata, yang kedua adalah kubu semantik kalimat. Ini yang kelima, yaitu semantik. Yang keenam, di dalam kajian linguistik Arab teoritis ini bisa dibilang yang terakhir, yaitu pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji, yang mempelajari makna yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar bahasa, yaitu menggunakan sudut pandang sosial. Pragmatik ini mengkaji sebuah makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Pragmatik juga memperhatikan makna penutur, yaitu ya penulis, menggunakan sudut pandang kognitif dengan mengutamakan interpretasi ujaran, atau bahasa Inggrisnya ada utterancy interpretation. Itu adalah pragmatik. Ya kalau bisa dibilang bahasa gampangnya ya ilmu yang mempelajari bahasa dalam sudut pandang sosial gitu. Dan itu pun di luar bahasa dengan memakai yaitu pandang sosial. Dan di pragmatik ini ada beberapa yang dikaji dalam pragmatik. Ada 5. Yang pertama adalah tindak tutur. Bagaimana kita dalam tindak tutur yang baik dan benar itu pertama. Yang kedua adalah kesopanan dalam bertutur kata gitu. Yang ketiga adalah deiksis. Yang keempat ada implakatur, dan yang terakhir adalah perikutan. Dan ini adalah beberapa dari kajian yang linguistik Arab teoritis itu sendiri. Kita sebutin lagi yang pertama itulah bahasa dan linguistik, itu jadi kesatuan. Yang kedua adalah fonologi, yang ketiga adalah morfologi, yang keempat adalah sintaksis, dan yang kelima semantik, dan yang terakhir adalah pragmatik. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari saya selaku mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Dan ini kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.